Nah, ini spektrum plasenta akreta ya. Kita lihat hesiva plasenta, akreta plasenta, inkreta plasenta, perkreta plasenta. Dia semakin lama semakin dalam ya, kita tahu itu. Nah, grade 1 yang saya bilang grading Vigo ya, hesiva termasuk pas plasenta akreta spektrum. Ya. Artinya tidak ada desi 2 atau clear zone-nya agak sedikit menghilang sebagian, tidak menembus myometrium. Ini biasanya namanya akreta atau adhesiva. Bisa aja kan nih, myometriumnya tipis dan ada plasenta di depannya. Adhesiva juga, tidak akreta, tapi termasuk plasenta akreta spektrum. Yang mana yang termasuk abnormally invasive placenta yang banyak morbiditasnya? Inkreta dan perkreta. Kapan kita curiga akreta? Kalau trimester 1, pokoknya kalau ditanya ada bekas kuret, riwayat sesar, baiknya kalian USG trimester 1. Kalau implantasinya di atas luka operasi atau di dalam luka operasi, ya dirujuk dulu untuk diagnostik. Trimester 2-3, kalau ada faktor risiko itu, placentanya dengan ada masalah parameter lain. Nah, ini rujuk diagnostik juga. Kalian di Jakarta mungkin kirim ke USG Veto, ya, di PSG, di Persahabatan, Fatmawati, ya. Nah, ini dia. Penanda USG, sebenarnya sensitivitasnya berapa sih, ya? Saya rasa sih yang paling sensitif untuk saat ini ialah, kalau 2 dimensi, ialah lacune with turbulent flow. Kalau kalian nggak nemuin lacune with turbulent flow, mungkin saja bukan PIP, ya. Ini yang kalian biasa gunakan kan ya. Ini perbandingan normalnya. Ada clear zone. Harap jangan terlalu ditekan. Sering banget ditekan nih, USG ditekan ya. Semuanya clear zone-nya hilang, semuanya atleta deh. Ya. Jangan ditekan, terus abdominal, vesika penuh, terisi. Lihat clear zone-nya, di zoom. Ya. Di dash-nya ditingkatin, di zoom. Ya. Terlihat ya. Itu bentuknya harus irregular. Ya. Garis-garis kayak gitu tuh, irregular ya. Kayak mouse eaten. Ini kan bulat-bulat ya. Ini tuh. Dan letaknya dia ujungnya nyambung dan bermuara ke perbatasan serosa. Itu syarat lacune. Kalau ini kan kayak gini, kalian ambil tarik garis dari sini ke sini itu normal. Kalau bulge itu biasanya dehiscent. Kalau ada placentanya di anterior, apakah ini pasti akreta? Ya, dia ada, tidak ada clear zone, ada bulging. Kalian nyalain Doppler pasti ada bridging vessel, ya. Dan ada lacune, ya. Lacune grade berapa nih? Kalau ada 2 ya lacune grade 2, ya. Bladder wall interruption nih. Ini kan mulus nih bladder wall-nya, ya kan? Ini gergel-gergel, ya. Pembuluh darah di belakang placenta itu bukan artinya itu bridging vessel. Itu nama subplacentary vascularity itu normal. Yang disebut bridging ialah yang dia menyeberang dari sini ke sini, menyeberang ya. Melalui dinding vesika. Itu namanya bridging. Kalau dia di bawah-bawah sini aja perdarahannya. Yang enggak. Dan ingat, yang kita butuhin PRF ya. PRF atau scale-nya itu harus sesuai 0,9 sampai 1,3 ya. Jadi jangan terlalu rendah, terus semuanya nyala, semua merah. Lihat ya, lacunar flow tuh. Lacunar flow tuh oke dia. Nah, kita lihat nih, ya, clear zone-nya nggak ada nih di sini. Ya, nggak ada clear zone-nya ya kan, harusnya warna sonolucent atau hipoechoic ya. Ya, nggak ada ini. Lanjut. Kalau ini terlihat clear zone-nya jelas ya. Ini placenta, ini clear zone-nya terlihat jelas. Di sini kan clear zone nih, kelihatan. Di sini mulai nggak kelihatan. Ya. Selalu USG dari bagian atas, dari umbilikus misalnya. Kita lihat semuanya. Bridging vessels. Ini yang disebut bridging vessels. Dari sini ke sini. Ya. Ini ya, ini bridging vessels baru namanya ya. Yang ini bukan. Yang ini iya, ini bridging. Ini bridging banyak di atas ini. Di plika.
Cuman nggak semuanya pembuluh darah yang nyala ini bridging. Ya. Di bagian-bagian tertentu, nah ini bridging dia. Ini disebut lakune ya, grade 3 tuh, 1, 2, 3 banyak tuh ya. Bentuknya irregular. Nah, ini baru lakune ya. Lakune dengan ada flow-nya nih kelihatan, Pak, 2 dimensi biasa ya. Kita zoom, bentuknya irregular dan ujung-ujungnya bermuaranya ke serosa. Ini ya disebut lakune, 1, 2, 3, lakune. Kelihatan nih, bentuknya irregular, bermuara di serosa, ada aliran darahnya, turbulensi. Ini ciri khas lakune juga. Ini lakune enggak? Ini bukan lakune ya. Nih, lakune ya. Bermuara ke serosa dan membentuk bridging vessel ya. Nah, ini bukan nih yang di atas ini. Itu nggak ada bridging vessel tuh, tentang dia nyala, dia bukan bridging vessel. Ini ada semuanya ya. Ya, kita lihat ini ada lakune, loss of clear zone, placental bulging, focal exophytic mass ya. Ini khas akreta. Tuh ya, ini focal exophytic mass yang ngalirin darah dari lakune. Ini contohnya ya. Jadi bedain adhesiva sama akreta gimana? Satu mungkin saya akan bilang kalau misalnya dia tidak jelas ya, misalnya anterior placenta previa dengan clear zone sulit ditampakkan, tidak ada lakune, tidak ada bridging vessel gitu ya. Kan kalian nggak ngeliat seluruh permukaan ya, kalian bisa suspek itu sebagai adhesiva atau akreta dengan SBU kurang dari 1 mm misalnya ya. Atau mungkin simpelnya PAI indeksnya misal di bawah 50% ya, kemungkinannya misalnya 4 itu skornya ya. Tapi kalian nggak ada yang bisa jamin sampai histopatologi kalau itu bukan akreta. Contohnya apa? Contohnya ini bisa hasil histo PA-nya beda nanti ya. Nah, ini di kita sebagian besar pada 90% kasus yang placenta akreta spektrum yang teridentifikasi dengan histopatologi itu 90% berlakune. Jadi bentuk mengenali lakune yang abnormal ini, lakune ini ialah yang paling penting. Bladder interruption, hampir semuanya ada. Dan adanya bridging vessel. Oke, mungkin seperti itu aja.